Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan begitu banyak nikmat, berupa nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Salawat beriring salam jangan lupa juga kita sampaikan pada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau lah yang kita harapkan nanti di akhirat kelak. Sungguhnya salah satu kewajiban penting yang mesti mendapat perhatian seorang muslim adalah mengetahui batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ia berhenti pada batas-batas tersebut dan tidak melanggar. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Seorang muslim mesti memiliki kehendak yang kuat, tekad yang sungguh-sungguh, dan tidak menganggap ringan, karena tanpa yang demikian diikhtiarkan ia terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang itu. Ia juga mesti mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kecuali yang keji dan mudarat, atau segala yang mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf ayat 157. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan memaparkan beberapa larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi jalan seorang muslim agar tidak tergelincir dan terjerumus ke jurang kemaksiatan. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dosa yang sangat besar. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan firman Allah pula, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, niscaya Allah akan benar-benar mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiada penolong bagi orang-orang yang zalim.
contoh yang larangan yang kedua yaitu membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menjadikan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebutkan beberapa dosa besar dalam sabdanya, menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tuanya, dan membunuh. Mutakafir dan ilahi. Contoh yang ketiga, meminum minuman yang keras. Semua yang menyebabkan mabuk, menghilangkan dan merusak akal adalah haram hukumnya. Berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya khamar, arak, berjudi, berkorbankan untuk berhala, mengundi nasib dengan pahala, mengundi nasib dengan panah, dan perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Termasuk dalam kategori ini narkoba dengan segala jenis dan rokok, baik dikonsumsi dengan cara memakan, meminum, menyuntik, menghisap, menghirup, menempel atau cara-cara yang lain, semuanya tetap diharamkan. Contoh yang keempat yaitu berzina. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Dan sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berzina tidak mungkin akan melakukan zina sedangkan ia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, judi dan taruhan. Berlandas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya khamar, arak, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Di kebanyakan negara berbandar-bandar perjudian dan taruhan benar-benar sudah tersebar luas, bahkan di alam maya pun mereka punya situs-situs tertentu yang pada umumnya bekerja sama dengan pusat-pusat prostitusi, di mana bersemaraknya berbagai macam perbuatan terlarang dan kejahatan-kejahatan yang menghancurkan diri kita sendiri. Contoh yang ketujuh yaitu mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuri termasuk dosa dan larangan terbesar karena ia dapat
merusak stabilitas keimanan, stabilitas keamanan, menebar rasa takut dan kekacauan dalam masyarakat. Sudah berapa banyak jiwa yang melayang, berapa banyak kejahatan yang terjadi sebab tiada lain adalah karena mencuri. Oleh sebab itu, hukum mencuri dalam Islam amatlah berat agar masyarakat menikmati rasa aman terhadap diri, harta benda dan tempat tinggal mereka. Yang selanjutnya ke-8 yaitu riba. Riba merupakan dosa besar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Al-Baqarah ayat 278-279. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang yang makan riba dan memberi makan dengan riba. Penulisannya dan 2 orang saksinya, dan beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang menyaksikan hamba Al-Fakir mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Al-Fakir mohon maaf. Al-Fakir akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.